Halo teman-teman, kita masih di tempat yang sama dengan episode 1. Hanya ganti angle aja. Biar kelihatan beda. Belum ganti sponsor, Pak ya? Belum ada sponsor. Narasumbernya sama. Tapi di akhir-akhir video yang pertama, kita sempat bahas soal hal-hal yang fundamental. Kemudian terbawalah ke cerita tentang UMKM. Karena tadi sempat menyinggung kopi kayaknya, Pak. Kopi, kemudian UMKM dengan data-data statistik. Wah, itu dia. Saya mau highlight itu tuh Pak Iksan. Saya jadi deg-degan gitu. Jadi ceritakan dulu Pak Iksan. Apa yang Pak Iksan temukan dari data-data statistik tentang UMKM? Iya. Data yang paling menarik bagi saya hari ini gitu ya. Ini monggo dikoreksi kalau salah gitu ya. UMKM itu ternyata setelah saya baca data gitu ya, itu menghidupi jadi penghidupan bagi 117 juta orang di Indonesia. 117 juta. 117 juta orang. Jadi sebanyak 117 orang yang bergantung hidup pada UMKM gitu ya. Pada UMKM. Ya kita selesai bicara mikro, kemudian bicara menengah gitu ya. Kita anggap aja UMKM sesuai versinya pemerintah. Pemerintah gitu ya. Nah, ternyata 117 juta orang yang bergantung hidup di sana gitu ya. Menggantungkan perekonomiannya di UMKM gitu ya. Tapi setelah itu Pak, ada narasi yang menurut saya juga menarik gitu ya. UMKM itu mati di tahun kelima. 50 sampai 60%-nya mati sebelum tahun kelima. Sebelum tahun kelima. Kemudian selanjutnya lagi, kalaupun bertahan gitu ya, bertahan setelah tahun kelima, itu tidak mengalami atau tidak bertumbuh, tidak tumbuh, stuck. Ini data Pak ya, tapi cukup seru dan mengiris hati sebenarnya Pak. Ya. Nah, karena kalau bicara UMKM kan kita ini kan salah satu pelakunya. Iyalah, kita pelakunya. Kita adalah bagian dari 117 juta orang tadi gitu kan. Iya Pak. Nah itu yang kayaknya kok kita punya potensi mati di tahun kelima Pak ya. Sebelum tahun kelima. Sebelum tahun Bisnis kelima. Ini maksudnya. Iya. Ya itu Pak. Akhirnya ini jadi bahan diskusi juga ya. Ya. Kan menarik tuh. Kita harus bertanya mengapa kan gitu. Tapi kan sebelum data itu muncul, ini tren tapi mungkin subjektif ya. Iya ya. Aku ngelihat kan minat orang untuk berbisnis itu artinya banyak. Iya betul. Sehingga jumlah ketergantungan pada UMKM tadi itu banyak. Iya. Itu kalau kita lihat di depan mata lah ya, kan banyak tuh teman-teman UMKM yang geliatnya tuh luar biasa tuh, kuliner khususnya ya, kuliner, F&B lah ya, kuliner makanan, minuman, mau itu makanan lama diperbarui, mau itu makanan dari luar negeri dijual di sini, diintroduksi tren-tren luar negeri gitu. Terus fashion juga begitu. Kemudian distributor alat kecantikan, gadget gitu kan, tumbuhnya kan kayaknya luar biasa sekali. Tapi data menyampaikan lebih dari 50% atau ekstrimnya sampai 60% ya. Itu mati sebelum tahun kelima. UMKM itu. Tahu nggak Pak, kira-kira kenapa di data itu dianalisa? Kalau pembahasan lebih lanjut di data itu mungkin saya belum baca ya. Tapi kita coba mungkin langsung melihat fakta di lapangan mungkin. Ya kan kita tadi sekarang kan kita masuk. Kalau kita itu memang juga sebagai pelaku. Artinya di dalam lingkaran kita sebagai pelaku itu juga ada teman-teman lain kan, asosiasi atau teman-teman kita lah yang juga main di
UMKM gitu ya. Apa yang Pak Ihsan lihat tuh yang menyebabkan itu? Atau di Jambi lah kalau kita persempit lah. Mungkin ini Pak ya, kalau saya boleh menyampaikan dalam frasa yang lebih sederhana gitu ya. Ini adalah terkait dengan literasi bisnis kayaknya. Literasi bisnis. Ya, literasi bisnis. Ada kaitannya dengan fundamental yang kita bahas di Ada kaitannya, betul. Ada kaitannya, sangat erat kaitannya dengan fundamental itu. Saya cerita pengalaman sendiri aja lah gitu ya. Kalau enggak perlu kita cari studi case yang lain gitu ya. Atau cerita dari kawan-kawan juga boleh. Ya, saya cerita pengalaman dulu. Saya waktu itu pernah buka kedai kopi, Pak. Kedai kopi. Ya, jauh sebelum Pak Rian buka kedai kopi. Jauh dulu. Oke. Jadi senior. Oke. Ya. Jadi di tahun dan itu mengamini data itu, Pak. Mengamini data itu. Akhirnya tutup berarti. Tutup, Pak. Sebelum tahun kelima. Sebelum tahun kedua. Sebelum tahun kedua. Akhirnya saya cari kan. Apa sih salahnya kan gitu. Iya. Belajar lah. Belajar gitu kan. Evaluasi lah gitu. Cukup mahal harga evaluasinya. Itu modal waktu itu 10 juta kan. Iya. Tapi waktu juga sudah habis, pikiran udah habis. Betul. Masa depan juga di situ. Masa depan juga digantungkan pada situ. Karena enggak jadi PNS tadi kan. Iya. Jadi apa sih salahnya gitu kan. Terus saya akhirnya berpikir, oh ternyata saya kurang skill jualan. Skill jualan. Ya, saya enggak tahu cara menjual itu seperti apa. Gitu. Mungkin berpikir bagaimana menggunakan modal sampai usahanya buka. Bisa lah gitu ya. Sampai buat produk gitu ya. Tapi cara menjualnya belum tahu nih. Jadi harus belajar gitu kan. Jadi belajar cara menjual. Buka lagi, Pak. Buka lagi. Terus setelah itu tutup lagi, Pak. Sebelum ulang tahun pertama. Bangkrut maksudnya. Bangkrut bukan tutup. Bangkrut. Bangkrut. Sebelum ulang tahun pertama, Pak. Ini uji coba yang kedua. Lebih miris lagi. Lebih cepat tutup. Lebih cepat tutup ya gitu. Dengan skill baru kan, tadi kan PD Pak, belajar marketing gitu kan, belajar sales gitu kan. Artinya kesalahan waktu buka pertama sudah bisa ditutupi harusnya. Gitu kan. Ternyata uji coba yang kedua. Ya, ternyata di uji coba yang kedua lebih parah, Pak. Lebih cepat matinya kan gitu. Berarti masalah marketing tadi bukan menjadi masalah utama. Betul. Ternyata. Jadi bukan masalah utama gitu kan. Kita berpikir lagi kan, apa sih sebenarnya masalahnya gitu kan. Jangan-jangan manajemen kali ya gitu. Nah, tapi setelah itu overthinking, Pak. Overthinking karena jadi banyak pikiran, banyak pertimbangan gini. Dulu sempat marketing, sales gitu kan. Setelah itu tutup yang kedua, kita berpikir apa sih masalahnya, apa manajemen atau apa gitu. Jadi lebih banyak cabang lagi yang harus dipikirkan. Jadi berpikir gimana caranya bisa menambal gap-gap yang ada gitu kan. Tapi dalam kondisi sumber daya udah habis. BBM-nya udah habis. Udah kehabisan bensin. Betul. Sama mental? Mental udah down. KO 2 kali. Salah. Ya. Di bisnis yang sama gitu. Kan. Jadi ya udahlah, kayaknya aku kerja aja lah gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk kerja di pabrik kopi, Pak. Untuk belajar hal supaya bisa lebih komprehensif nih pengetahuannya gitu. Ternyata Pak, setelah saya kerja di pabrik kopi itu 8 bulan, nggak sampai setahun itu. Nggak lama setelah itu pabrik kopi tutup juga, Pak. Pabrik kopi buat sial ini. Atau apa ya? Bapak tahu mungkin istilah alkemis ya? Alkemis itu ada satu orang atau ilmu gitulah ya. Yang bisa itu ya gini, apapun yang kita pegang, kalau dia punya semacam bakat alkemis itu jadi emas. Nah, kebalikannya Pak, sial ini. Apapun yang dipegang, itu jadi tai itu. Bawa sial kan gitu. Jadi pabriknya juga tutup gitu kan. Padahal kita pengen belajar di situ kan. Dunianya kopi makin juga. Makin overthinking Pak. Makin takut. Jadi lebih apatis. Jadi lebih skeptis. Tapi ada sisi di mana kita menjadi lebih kritis setelah itu. Nah, sampai hari ini pun belum berani untuk memutuskan bikin bisnis gitu.
mending join aja lah sama orang gitu. Atau beli saham. Nah, Jangan-jangan saham perusahaan yang dibeli bangkrut juga. bangkrut juga. Lagi. Iya. Itu Pak, itu kondisi saya dan kayaknya kondisi banyak orang. Kawan-kawan UMKM. Ya, kondisi banyak kawan-kawan UMKM. Sorry ya kawan-kawan kopi ya. Tapi kalau yang berhasil kita ucapin selamat. Iya, kita ucapkan selamat. Kita salut gitu. Yang sudah lebih dari 5 tahun. Tapi ini kondisi yang banyak ya gitu ya. Bukan berarti semuanya gitu, tapi banyak kondisi seperti itu gitu. Sampailah kita pada karena setelah overthinking, setelah kita skeptis, apatis gitu kan, kita masuk pada ranah yang lebih kritis gitu kan, pada tatanan yang lebih kritis gitu kan. Akhirnya kita join sama seseorang ataupun manajemen gitu yang kayaknya ini pribadi ya harus banyak belajar dari ahlinya gitu, dari expert gitu kan. Gimana sih cara mendevelop sebuah bisnis sampai dia menghasilkan profit dan growth dan tumbuh gitu Bapak. Sustain gitu. Nah, itu yang akhirnya ketemunya tuh sekarang, Pak. Ketemunya sekarang. Jadi dari pembelajaran Bang Iksan tadi, ya. Padahal punya privilege waktu itu harusnya. Punya privilege tuh gini. Kan tidak semua orang itu bisa bangkit lagi ketika mereka pernah jatuh. Nah itu kan privilege tuh, kemampuan bangkit lagi tuh. Entah cadangan finansialnya kuat, karena dia mampu bangkit lagi, atau memang karena mentalnya itu bagus. Nah, privilege itu pun ternyata tidak menjamin. Jadi dari pembelajaran Bang Iksan tadi, setelah tahap kritis dan sekarang tadi katanya sudah mempelajari dari mitra-mitra bisnisnya itu, kalau ditarik lagi ke kawan-kawan UMKM yang mungkin sedang berjuang menghadapi masalah yang dulu pernah Bang Iksan hadapi, itu pembelajaran apa ya Bang Iksan dapat? Biar sustain tadi dulu. Ya. Ini belajar dari orang gagal gitu ya. Kan belajar dari orang yang gagal. Supaya orang lain tidak masuk ke lubang yang sama. Belajar dari kegagalan gitu. Supaya tidak gagal itu. Apa ya Pak? Saya tadi sudah meng-highlight literasi bisnis di awal gitu kan. Apa sih di video sebelumnya? Sebelum awal ini Pak. Jadi literasi bisnis gitu ya. Literasi bisnis itu bolehlah kalau kita bilang itu seperangkat pengetahuan lah ya, seperangkat informasi yang bisa kita olah dan bisa kita aplikasikan gitu kan. Taruhlah kita definisikan itu literasi bisnis. Nah, bisnis kalau yang banyak terjadi itu adalah banyak pelaku UMKM mungkin yang yang belum mampu mendefinisikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan why gitu. Mengapa mesti buka bisnis? Itu dulu Pak. Mengapa sih kamu kok harus buka bisnis? Kenapa harus buka bisnis? Kenapa enggak jadi PNS? Kenapa enggak jadi guru jadi karyawan gitu ya? Kenapa harus buka bisnis? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan fundamental itu Pak. Yang harus dijawab kalau kalau mau belajar tentang bisnis harus pertanyaan harus bisa jawaban harus bisa dipahami gitu ya. Diresapi gitu kalau sebelum kita buka bisnis gitu. Kesadaran itu harus dibangun. Yang mesti dibangun gitu kan. Kita belum bicara tentang strategi, belum bicara how to develop bahkan belum bisnis, bicara produknya. Belum bicara produk gitu kan. Nah, tapi jawab dulu nih. Kenapa sih kamu memilih jalur hidup sebagai seorang bisnis? Betul Pak. Karena kalau itu sudah kacau di awal gitu kan, sudah kacau di awal gitu ya, atau malah tidak pernah dipertanyakan, tahu gitu. Jawabannya nanti kayaknya ya akan dapat satu masa atau satu titik di mana akan timbul perasaan jenuh nanti. Satu, jenuh. Terus yang kedua, perasaan hampa atau nyesal karena sudah bangkrut akhirnya. Nah, itu karena
Tidak pernah ada dialektika gitu ya dengan diri sendiri gitu ya. Alasan kenapa sih buka bisnis gitu kan? Itu satu. Itu yang harus dijawab sama teman-teman. Milestone pertama. Milestone pertama. Terus yang kedua, kita mesti memastikan atau apa ya bahasanya itu, mesti tahu nih gitu kan, bagaimana sih cara untuk mendevelop sebuah bisnis yang profit. Nah, tapi ini dari case tadi Pak ya, ini diskusi sama teman-teman gitu ya, tanpa bermaksud sedikit pun untuk merendahkan gitu ya. Ya, tapi ini diskusi untuk sekaligus memvalidasi apa yang sudah saya pelajari gitu. Banyak betul gitu UMKM yang pada akhirnya tidak tahu cara mendevelop sebuah bisnis. Yang paling simpel itu Pak gini Pak, yang paling simpel itu adalah kalau kita mau menjual sebuah produk atau jasa gitu ya, kita mesti tahu berapa sih biaya produksi, harga pokok produksi untuk kita ini deh. Ya, satu gelas ini. Satu gelas es teh misalnya. Es teh. Berapa sih HPP-nya gitu? Berapa harga pokok produksinya? Supaya kita bisa menentukan harga jual, sekaligus mendapatkan profit dari situ. Berapa banyak profit yang mau ditarget? Iya, yang marginnya yang mau ditarget gitu ya. Nah, itu fakta yang banyak saya temui di lapangan hari ini. Jadi kalau nentuin harga rata-rata kalau kawan-kawan UMKM, kalau secara hitungan bahan baku sudah betul. Hitungan bahan baku sudah betul. Ingredientnya sudah betul. Ingredientnya sudah betul. Tapi ada banyak biaya yang kayaknya terlewat, Pak. Terlewat. Ya, terlewat. Mungkin tahu gitu ya. Tapi terlewat. Kalau mungkin teman-teman tanya dalam hati, mungkin kayaknya ada rasa-rasa kurang gitu ya. Tapi perasaan kurang itu yang akhirnya tidak terjawab karena ini bisnis sudah jalan. Contohnya apa? Maksudnya gini Pak, bukan contohnya. Ini ketika kita buka bisnis sudah jalan, sudah dihitung misalnya harga bahan bakunya gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan kan konsentrasi pecah Pak. Kita harus mikirin manajemen, mikirin. Jadi karena ini udah kelewat gitu kan. Harusnya ini kan diselesaikan di awal. Nah, fokus sudah pecah Pak. Nah, ini salah satu kayaknya milestone yang hampir sampai tapi salah pijak batu jadi jatuh gitu Pak. Nah, itu yang hari ini banyak saya temui gitu. Dalam menghitung harga jual itu belum semua komponen dimasukkan. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Apalagi kalau kita mau ngomong soal depresiasi. Oh, jauh itu Pak. Kelayakan pendapatan gaji. Betul. Itu yang banyak sekali saya temui gitu Pak. Dan saya pun sebenarnya baru sadar akhir-akhir ini gitu ya. Tapi ya kalau kita bilang kan ini hanya salah satu masalah Pak ya. Hanya salah satu masalah. Hanya salah satu penyebab dari sebuah masalah utama gitu. Itu berarti mempengaruhi profit sehingga mempengaruhi growth-nya. Ya. Gak ada kemampuan buat growth karena nggak ada profit. Nggak ada profit, betul. Itu yang bikin salah satunya mereka tidak bisa sustain. Ya, itu. Berarti yang kedua itu. Ya. Nah, HPP itu kan salah satu bagian dari bisnis model. Gimana sih kawan-kawan itu dalam memproyeksi bisnisnya sebenarnya? Ada pengaruhnya nggak sih itu terhadap kegagalan kebanyakan UMKM tadi tuh? Karena HPP itu cuma menjadi salah satu part aja tuh di dalam menyusun bisnis model tuh. Ya. Bahkan yang paling utama bisa dilihat dari misalnya dari revenue streamnya, kemampuan mereka mendefinisikan dari mana saja uang itu bisa didapat. Betul. Atau kita bisa tarik lagi yang penting juga itu value proposition atas produk atau jasa yang mereka mau deliver ke marketnya gitu. Oke. Atau juga penting dari segmen pelanggannya. Oke, betul. Jangan-jangan semua orang mau dikasih barang yang sama. Saya jawab singkat Pak ya. Atau semuanya? Saya jawab singkat Pak ya. Kalau kita tarik ke
literasi bisnis, teman-teman tuh banyak nggak tahu Pak, apa sih bisnis model? Artinya nggak dibuat dari awal, nggak tahu malah. Nggak tahu Pak, barangnya bisnis modelnya apa sih? Itu loh Pak. Padahal ya ini kan apa ya? Ini kan desain lah kita bilangnya. Iyalah, itu Pedoman ya kan? Di awal. Tapi bagi teman-teman UMKM itu tuh asing Pak, bisnis model itu Pak. Berarti yang kebanyakan Kata-kata bisnis model itu sendiri asing bagi kawan-kawan. Itu yang saya temui dan saya alami sebagai pebisnis UMKM yang gagal. Jadi ini mewakili ya? Ini wakil, mewakili kawan-kawan. Bapak tadi cerita tentang revenue stream, tentang segmen pasar, value proposition. Iya. Itu kan bagian dari bisnis model kan, Pak? Betul. Kalau 9 kota itu kan? Ya, betul. Nah, ini bisnis model itu asing, Pak. Jadi, Bapak tahu kan, jadi akhirnya bisa membayangkan gimana akutnya penyakit ini. Kalau kita mau bilang ini penyakit gitu ya, atau masalah gitu lah ya. Ya. Kalau kita mau mengadres ini masalahnya, teman-teman di UMKM itu bahkan tidak tahu apa itu bisnis model. Apalagi menyusun dengan valid gitu ya. Nah, betul. Jadi sangat fundamental kan Pak? Sangat fundamental. Nah, kita kayaknya jadi fundamentalis nih. Enggak lah. Kita ngomong di tataran praktis. Iya. Karena kan apa ya, boomingnya semangat membangun bisnis. Iya. Itu kan sebenarnya baik. Betul. Karena dampaknya besar. Iya. Entah ke ya lebih mandiri orang. Iya. Jelas itu. Kalau secara pribadi orang punya jiwa mandiri yang lebih kuat. Iya. Kemudian yang kedua mungkin bisa buka lapangan pekerjaan. Iya. Kemudian yang ketiga membantu pendapatan negara juga. Iya. Pokoknya banyak lah dampaknya. Jadi multiplier efeknya juga, supplier hidup. Iya. Jadi macam-macam. Terus juga produk-produk atau layanan-layanan yang baik itu bisa dinikmati oleh konsumen kan. Iya. Tapi masalahnya adalah dasarnya aja udah nggak kuat atau bahkan nggak ada. Bisa dibilang nggak ada kayak Pak. Kebanyakan nggak ada gitu. Bukannya itu banyak ya dikasih bantuan-bantuan pelatihan, bantuan-bantuan pemahaman. Ya. Bahkan mungkin influencer juga banyak tuh. Okay. Atau dasar-dasarnya tuh yang mereka kasih. Nggak dikasih tahu caranya. Yang valid itu membangun bisnis model seperti apa, membangun fondasi bisnis lah, kita nggak usah ngomong bisnis model. Apapun toolsnya banyak. Iya. Nah ini mungkin Pak yang sempat kita bahas tadi Pak ya. Ini kemampuan kita untuk bertanya atau mengajukan pertanyaan sebenarnya jadi penting. Iya. Kemampuan kritis gitu ya, kemampuan berpikir kritis itu jadi penting sebenarnya hari ini gitu kan. Sama tandemnya. Betul. Nah, kalau kita mau bicara fondasi gitu ya, kan kita akan bertanya, kenapa? Ini contoh pertanyaannya, apa sih pentingnya bisnis model gitu? Iya. Apa sih pentingnya? Mengapa perlu dibuat? Mengapa perlu dibuat bisnis itu? Mengapa UMKM perlu memiliki bisnis? Ya, kenapa UMKM perlu memiliki bisnis model gitu kan? Ini yang kayaknya jadi tidak dijawab oleh teman-teman influencer. Nah, jadi atau cuma jualan kelasnya itu. Jadi bisnis lagi kan? Lumayan, sorry. Kan lumayan tuh bikin kelasnya gitu. Iya sih Pak. Atau kita bikin kelasnya nanti? Boleh. Kita bikin kelasnya, registrasi. Iya. Aduh, jadi jualan jadi. Oke, lanjut. Ya. Ini mungkin yang tidak dijawab. Artinya gini, dia teman-teman mungkin pada akhirnya masuk pada arus informasi yang begitu deras gitu ya. Tidak mampu akhirnya menyaring gitu kan. Apa sih informasi apa yang dibutuhkan gitu kan. Ya memang Pak, pada akhirnya memang literasi bisnisnya masih sangat minim gitu. Teman-teman saya lah terutama gitu ya. Dasar. Ya mungkin nampak di permukaan lah. Iya, nampak di permukaan gitu kan. Kalau kita bilang kan media sosial itu kan punya algoritma ya. Nah, kadang Pak saya berpikir seperti ini ya. Apa yang tidak banyak diikuti orang, kadang itu kayaknya kebenarannya lebih valid Pak. Sampai di titik itu. Sampai di titik itu sekarang. Apa ya? Kalau sudah like-nya banyak,
kemudian komentarnya banyak gitu, viewersnya banyak, malah kadang justru saya nggak curiga Pak. Curiga ini biasnya. Iya, jadi sampai ke titik itu mulai informasi itu Pak per hari ini gitu. Jangan Pak. Ya. Yang memang banyak juga yang benar. Betul, banyak juga yang benar. Nanti video ini tidak ada yang nonton lagi. ya ini kan kebutuhan pasar ya, berangkat dari kebutuhan pasar pada akhirnya kan. Nah, teman-teman UMKM ini kan akhirnya pada akhirnya kadang jadi pasar gitu loh Pak. Jadi pasar untuk jualan kelas pelatihan gitu ya. Bukan, kita tidak bilang pelatihan tidak bagus gitu ya. Betul. Tapi apakah pelatihan itu dibutuhkan oleh teman-teman UMKM? Nah, kayak tadi tuh. Itu. Ternyata setelah sudah bisa bikin kopi jalan 2 tahun. Ya. Bang pikir marketing yang kurang bagus. Ya. Saya ikutlah training marketing, belajar gitu. Buka setelah itu ternyata jauh lebih cepat. Setelah direnung-renungkan sekian lama, oh ternyata bukan itu. Ternyata hal yang lebih mendasar lagi. Betul. Nah, ya itulah Pak kondisinya. Tapi menarik. Tadi sempat nyinggung enggak soal kadang kita luput memahami apa yang dibutuhkan pasar. Itu tadi kata-kata Bang Ihsan. UMKM yang menjamur itu, banyaknya jumlah UMKM misalnya di satu atau beberapa segmen yang sama, itu karena kebutuhannya besar, atau jangan-jangan karena ikut-ikutan. Nah, ini aku mau validasi nih. Karena growth-nya di beberapa sektor itu luar biasa banyak. Betul. Aku ambil contoh gini deh. Yang momentum COVID kemarin. Itu betapa banyaknya tuh UMKM di bidang makanan minuman sehat tuh timbul. F&B, makanan yang niche marketnya makanan sehat ya. Makanan minuman sehat, pola hidup sehat itu luar biasa tuh. Tapi begitu pandemi berakhir hilang jadi abu. Mungkin 1 tahun mati juga. Tinggal sekarang ini influencer diet mungkin ya yang banyak jualan makanan sehat. Lagi tuh anak kena diabetes. Cuci darah dan lain-lain tuh. Atau jangan-jangan karena ikut-ikutan kayak gitu membaca pasarnya. Harus diakui Pak, karena memang minim literasi tadi, pada akhirnya ikut-ikutan memilih produk atau jasa yang mau dijual, segmen yang mau dijual, bisnis yang mau dimasukin. Itu lebih cenderung karena tren. Paling simpel sih Pak, dunia yang kita masuki kemarin kan kopi kan. Bapak. Saya masih di situ Pak. Oke terus. Ya Bapak pun sendiri mengakui kan kalau ini adalah idealisme. Karena pernah jadi pendekar kopi kan. Enggak ada jadi pendekar kopi. Aja. Jadi ya itu kondisinya adalah ini tren ya. Kalau tren kan kayaknya musiman gitu kesannya ada. Musimannya bisa panjang, bisa pendek gitu ya. Followers berarti. Ya, followers. Jadi ikut-ikutan aja. Kalau dulu kan sempat kita kayaknya di beberapa tahun lalu gitu, kita banyak bicara tentang pengusaha muda gitu. Yang entrepreneurship ya kan ini yang akhirnya jadi pilihan baru nih bagi anak muda nih. Iya, atau malah jadi style baru. Ya, style baru gitu kan. Kalau mau dibilang keren ya harus jadi pengusaha. Pengusaha muda kan gitu. Nah, ini ya anak muda kan. Kalau masuk gampang panas gitu kan. Ya, dipanas-panasin gitu kan. Tadi saya saham itu ada orang-orang yang dipanasi gitu, tiba-tiba mau beli saham gitu kan. Nah, karena sasarannya anak muda gitu kan, bisa punya akses informasi yang cepat dan deras dan bisa bisa sangat cepat. Ya, artinya dia juga punya akses untuk mempublish informasi gitu ya. Akhirnya ini jadi widespread, jadi tersebar luas gitu loh. Jadi viral gitu. Nah, akhirnya banyak teman-teman muda yang
memutuskan untuk jadi pengusaha. Oke. Nggak peduli mau pilih bidang apa, yang penting jadi pengusaha dulu. Dari sisi motivasi sih harusnya bagus. Betul, dari sisi motivasi harusnya bagus gitu kan. Tapi kan kasihan Pak kalau kita tidak dibarengi dengan pemikiran yang fundamental. Fundamental betul. Nah, jadi akhirnya sumber daya yang mereka punya, waktu, betul, modal, dan lain-lain pikiran itu masuk ke dalam satu kolam yang sama yang sangat populer. Iya. Tapi tidak membaca sebenarnya pasarnya tuh sebenarnya butuh atau tidak. Iya, betul. Misal kalau tadi kayak Bang Ihsan, sorry ya, tadi bikin kedai kopi, ternyata di situ pemainnya banyak, peminum kopinya cuma itu aja. Kalau saya Pak, akhirnya kompetitornya banyak berkompetisi. Kalau kondisi waktu itu, karena belum ada kompetitor, jadi pasar belum siap. Harusnya sih itu lebih, kalau dalam teorinya, pionir itu harusnya lebih kuat. Iya betul, tapi kondisinya gini Pak, kehabisan bahan bakar sebelum mencapai titik tujuan. Terus Pak, di zaman itu kalau nggak salah ya, baru ada Excelso di Jambi. Ya jangan sebut merek. Iya, nanti nggak mau bayar ya. Ada satu kedai kopi yang besar juga, premium gitu ya, X gitu ya. Kemudian ada satu kedai kopi lagi di Jambi yang baru buka juga. Ya. Ada beberapa lah ya. Ada dikit ya. Kayaknya ada 2 atau 3 gitu. Tapi waktu itu tren pasar belum ke situ. Nah, sementara mau menyambut tren pasar yang berubah, bahan bakar habis. Bahkan dalam kondisi saya belum punya pengetahuan apa itu tren pasar. Jadi ini hanya sebuah keinginan, apa ya, idealisme mungkin ya. Pengen, aku suka kopi gitu kan. Aku pengen jual kopi, kopi specialty waktu itu ya. Kopi ya, orang belum bahas espresso, aku sudah terliterasi dengan espresso gitu ya. Bahkan coba eksperimen gimana sih cara kerja mesin espresso gitu kan. Nah, pasarnya belum ada waktu itu. Jadi lebih pada ingin mempopulerkan gitu. Padahal di bisnis yang begitu itu yang dicari. Ya. Yang menjadi pionir. Ya. Dan dibangunlah bisnis modelnya. Betul. Channelnya dibangun. Nah, zaman itu belum tahu tren pasar, belum tahu bisnis model, belum tahu momentumnya dapat. Momentumnya harusnya dapat. Iya. Tapi tadi Pak, karena kehabisan bahan bakar sebelum mencapai titik tujuan. Gitu. Apalagi kondisi kawan-kawan yang masuk di kondisi lapangan ini orang udah pada perang. Itu mungkin yang dihadapi sekarang. Iya. Oh. Ini di lapangan nih orang sudah main tembak-tembakan. Betul. Kita masuk ke situ. Modalnya cuma pisau atau modalnya pentungan tuh. Kan itu ya? Iya. Gitu Pak, kira-kira Pak. Jadi yang pertama tadi apa ya, tadi sampai saya ngobrol nih. Yang pertama tadi terkait dengan apa ya tadi ya? Fundamental. Iya, yang fundamental tadi ada 3 kayaknya. Yang terakhir tadi masalah bisnis model. Bisnis model. HPP. HPP ya, betul. Ya. Pengetahuan menghitung HPP aja karena nggak valid. Nggak valid ya. Kemudian yang kedua tentang pemahaman tentang bisnis model. Betul. Yang ketiga tadi ngomong soal kompetisi dan pasar gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih, seumpama nih yang nonton itu juga kawan-kawan pegiat UMKM. Tapi mereka ada di posisi alhamdulillahnya sekarang masih sanggup bertahan. Dan ingin sustain, pengen berkelanjutan, pengen tumbuh juga ya, pengen growth, kemudian tumbuh sehingga dia bisa berkelanjutan. Pembelajaran apa yang bisa mereka ambil? Yang sudah terlanjur nih? Iya. Balik dulu, misalnya balik arah dulu, perkuat fundamental dulu, atau jalan terus? Tetap jalan terus Pak. Kalau ya tetap jalan terus dengan catatan setidaknya mengalokasikan waktu untuk berpikir dan belajar supaya bisa mendefinisikan ulang, ya kan, target atau tujuan ataupun motif dari bisnisnya tersebut. Jadi kalau di kondisi banyak betul Pak gini, kadang kenapa seseorang pengen buka bisnis, alasannya kan belum tentu profit ya. Tapi kadang
alasan adalah gengsi gitu. Nah, ini contoh aja ya. Kalau alasannya gengsi karena nggak punya pekerjaan lain gitu ya, atau karena populer tadi gitu ya, mending apa ya, kasih semacam space dulu lah, atau ruang gitu, spasi gitu ya. Kita pause dulu sebentar, berpikir gitu ya, supaya kita bisa punya catatan gimana sih bisnis ini mau berkembang ke depannya gitu. Berhenti dan berpikir dulu lah gitu kan. Jadi bercermin dulu, refleksi ya, merefleksikan diri dulu. Itu sih kayaknya catatan penting yang harus kita renungkan bersama sebenarnya sebagai pelaku UMKM gitu ya. Karena kalau mau berhenti kondisinya juga kadang tidak memungkinkan, Pak. Ya. Ada hajat hidup yang digantungkan di situ, ya kan. Nah, tapi kalau mau lanjut terus juga ada kemungkinan, atau kalau mau scale up gitu ya, ada kemungkinannya malah ambruk nih gitu kan. Nah, malah tertanam lebih dalam gitu kan. Lebih baik berhenti untuk bikin fondasi yang lebih kuat. Oke. Nah, kalau berhenti dulu, refleksi betul. Ya, sambil tetap, kalau jualan ya tetap jualan gitu kan. Cek dulu lah kondisi rumah gitu kan. Kalau sebelum kita mau naik ke lantai 2, lantai 3 gitu kan, cek dulu fondasinya gitu kan. Ini dulu dibangun untuk apa nih? Betul. Jangan-jangan nggak ada fondasinya nih. Betul. Nggak ada fondasinya, ya. Tapi makin lama kita tambah terus, lama-lama roboh lah. Iya, betul Pak. Itu sih Pak. Iya sih, saya pikir menarik ya. Memang betul lah. Pembelajaran itu kalau bisa sih didengar ya. Jangan cuma jadi konsumsi hari ini, besok lupa gitu kan. Karena bisnis itu kaitannya dengan kehidupan kita ya. Betul. Atau hope di masa depan. Ya. Apalagi zaman sekarang. Itu dunia bisnis itu sangat cepat sekali itu. Ya. Berubah, bergeser. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang fundamental yang kuat, melawan arus tidak mungkin. Ikut arus nanti malah terseret. Ya, betul. Kalau bisa meskipun arusnya bergeser, berubah, kapal kita tetap jalan dan berlayar. Tetap berlayar. Itu ya? Ya, betul Pak. Oke, Bang Ihsan, makasih banyak kawan-kawan. Rasanya sudah cukup. Sudah capek juga. Udah sering blank ya? Enggak sih, sudah blank. Seru sebenarnya. Iya. Tapi memang UMKM itulah tantangannya. Karena saya juga pegiat UMKM, Pak Ihsan. Sama Pak. Saya akhirnya ikut orang yang menggiatkan UMKM. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semangat terus semuanya. Semoga tetap semangat teman-teman UMKM gitu ya.